Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 41 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Model Sistem Pendaftaran Pembuatan Surat Izin Mengemudi berbasis simulasi untuk kantor pemrosesan lisensi di Filipina menggunakan software ProModel. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Leora Darista Zahra, NPM 19114, dan saya sendiri, Davandi Dwi Krishna, NPM 19139. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan kita saat ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah mobil di jalan, yang dibuat adalah peningkatan permintaan akan surat izin mengemudi. Dengan banyaknya transportasi darat, kantor sedikit yang mengeluarkan SIM baru, dan karena itu harus melayani banyak pelamar yang menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan proses aplikasi yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk diselesaikan. Waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam keputusan kita sehari-hari. Menjadi perhatian penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang penjadwalan batch untuk penerapan sistem janji temu dan untuk menerapkan dan mengevaluasi aturan penjadwalan yang berbeda pada pengaturan LTO. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana simulasi sistem antrian atau optimasi pelayanan pada kantor pemrosesan lisensi mengemudi di Filipina dan menggunakan software ProModel. Tujuannya, yang pertama ada dapat menganalisis software ProModel dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, dapat mengimplementasikan sesuatu kehidupan nyata dalam sebuah simulasi sistem. Ketiga, dapat mengerti dan memahami input dan output model ProModel. Keempat, dapat mengerti dan membuat skenario perbaikan dalam software ProModel. Untuk tinjauan pustakanya, pertama ada simulasi. Simulasi adalah suatu sistem teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandasan dari beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Simulasi sebagai proses pengolahan data dan penggunaan rangkaian model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Tetapi sebaliknya, simulasi yang terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengolahan data harusnya dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Selanjutnya ada sistem. Sistem adalah sekumpulan beberapa komponen yang terorganisir. Masing-masing komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut memberikan kontribusi terhadap perilaku sistem, dan perilaku komponen itu sendiri dipengaruhi oleh keadaannya dalam sistem. Sistem memiliki suatu lingkungan luar yang memberikan input ke dalam sistem tersebut dan menerima output dari sistem. Unsur-unsur dari sistem yang membentuknya yaitu komponen sistem, batasan sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolah sistem, dan sasaran sistem. Model adalah representasi dari suatu objek, barang, atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Model berisi informasi tentang sistem yang dibuat untuk tujuan mempelajari sistem yang sebenarnya. Model dapat berupa tiruan dari objek, sistem, atau peristiwa nyata yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk dipelajari. Model merupakan cara sederhana untuk melihat masalah. Model berfungsi sebagai representasi atau formalisasi bahasa tertentu atau persetujuan dari sistem nyata. Sistem nyata adalah sistem yang bertahan dalam kehidupan sistem perhatian dan titik perhatian. Tujuan dari studi pemodelan adalah untuk menentukan informasi apa yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang tunggal. Data antrian merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Sebuah organisasi harus berusaha memberikan pelayanan agar pelanggan tidak mengantri terlalu lama. Biasanya ada biaya bagi organisasi untuk menambah fasilitas layanan. Layanan cepat akan mempertahankan pelanggan dan jangka panjang meningkatkan keuntungan perusahaan. Terdapat aturan pelayanan menurut urutan kedatangan dapat didasarkan pada yang pertama ada pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out. Yang kedua,
Yang terakhir masuk, yang pertama keluar atau last in first out. Yang ketiga, pelayanan dalam urutan acak atau service in random order. Yang keempat, pelayanan berdasarkan prioritas. Untuk model antrian sendiri terdapat ada 4. Yang pertama, satu jalur, satu tahap atau single channel, single phase. Sistem antrian satu jalur, satu tahap berarti bahwa dalam sistem tersebut hanya terdapat satu pemberi layanan serta satu jenis layanan yang diberikan, sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Yang kedua, satu jalur banyak tahap atau single channel multi phase. Sistem antrian satu saluran banyak tahap berarti dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan, tetapi dalam setiap jenis layanan hanya terdapat satu pemberi pelayanan. Yang ketiga, ada banyak jalur satu tahap atau multi channel single phase. Sistem antrian banyak saluran satu tahap adalah sistem antrian di mana terdapat satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut, namun terdapat lebih dari satu pemberi layanan. Yang keempat, banyak jalur, banyak tahap, multi channel, multi phase. Sistem antrian banyak saluran, banyak tahap adalah sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberi layanan dalam setiap jenis layanan. Untuk ProModel sendiri, singkatan dari Production Modeler adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan, memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur tersebut seperti job shop, conveyors, perakitan, sistem just in time, sistem manufaktur yang fleksibel, itu semua bisa dimodelkan dengan ProModel. Keuntungan dari ProModel yaitu mampu mendeteksi bottleneck yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi. Mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisiensi, mengurangi lead time yang diperlukan, meningkatkan utilisasi sumber daya, mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Selanjutnya, masuk ke metodologi penelitian. Ke lokasi dan waktu. Lokasi penelitian diambil pada kantor pembuatan SIM di Filipina, di mana sampel penelitian diambil pada tahun 2016 dari hari Senin hingga Jumat. Untuk datanya, yaitu pertama ada data aktivitas pelayanan pembuatan SIM di Filipina, kedua data waktu pengukuran, yang pertama mengisi formulir dan melampirkan dokumen, kedua pengambilan foto dan tanda tangan, ketiga pembayaran pada kasir, keempat ujian tulis, kelima ujian praktek, keenam persetujuan pembayaran pada kasir, ketujuh penyerahan SIM dan struk. Nah, ini untuk tabel pengukuran waktu aktivitas, di mana terdapat aktivitas pemohon SIM mengisi formulir dan melampirkan dokumen, kedua pengambilan foto dan tanda tangan, ketiga pembayaran pada kasir, keempat ujian tulis, kelima ujian praktek, keenam pengumuman, ketujuh pembayaran pada kasir, ke-8 penyerahan SIM dan struk. Selanjutnya ada model simulasi pembuatan SIM. Pertama ada start, selanjutnya mengisi formulir dan melampirkan dokumen, selanjutnya pengambilan foto dan tanda tangan, selanjutnya ujian tulis, selanjutnya ujian praktek, selanjutnya pengumuman, selanjutnya pembayaran pada kasir, selanjutnya penyerahan SIM dan struk, dan selanjutnya end. Nanti di sini ada gambar flowchart. Pertama ada mulai, selanjutnya studi latur dan studi laboratorium, selanjutnya perumusan masalah, selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, selanjutnya pengumpulan data, yaitu data aktivitas pelayanan pembuatan SIM di Filipina dan data waktu pengukuran, selanjutnya pengolahan data menggunakan software ProModel, selanjutnya verifikasi, jika tidak akan kembali ke pengumpulan data, jika ya akan lanjut ke validasi. Jika validasi tidak akan kembali ke pengumpulan data, jika ya akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran dan selesai. Dan setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian kita lakukan simulasi untuk studi kasus kami menggunakan software ProModel. Untuk langkah yang pertama kita buka dulu softwarenya. Kemudian kita klik Build dan Locations. Di sini kita masukkan ini meja. Untuk kegiatan yang pertama ini yaitu isi form.
form dan melampirkan dokumen. Kemudian untuk yang kedua yaitu terdapat pengambilan foto dan tanda tangan. Lalu selanjutnya terdapat pembayaran pada kasir 1, lalu dilanjutkan dengan ujian tulis di sini. Lalu dilanjutkan dengan ujian praktek. Setelah itu dilakukan pengumuman. Lalu dilanjutkan dengan pembayaran pada kasir 2. Dan yang terakhir yaitu ada penyerahan SIM dan struk. Ini hasil dari location yang telah saya buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke build, lalu kita masuk ke entities. Dari sini kita pilih yaitu pemohon izin SIM. Lalu selanjutnya kita klik build dan kita pilih arrival. Di arrival ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada entity, nanti kita masukkan dengan pemohon izin SIM. Lalu untuk location-nya sendiri kita masukkan untuk setiap kegiatan. Untuk quantity each-nya kita isi 1, occurrence-nya kita isi ENF, dan frekuensinya kita isi dengan 1. Yang pertama ini pemohon izin, location-nya yaitu isi form dan melampirkan. Untuk ini quantity each-nya kita isi 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Lalu begitu pun untuk semua location yang telah kita buat tadi. Nah, setelah udah kita masuk ke processing dengan cara klik build lalu kita pilih processing. Nah, untuk pada processing ini terdapat beberapa kolom yang perlu kita isi, yaitu ada entity, location, output, dan destination serta move logic. Untuk entity-nya sendiri yaitu pemohon izin SIM. Untuk location-nya kita masukkan kegiatan yang pertama, lalu output-nya kita isi pemohon SIM, dan destination-nya kita lanjutkan ke kegiatan kedua. Atau ya. Lalu kita klik ini pada kolom move logic, kita klik start fit. Nah, kemudian di sini kita masukkan waktu pengukuran yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk kegiatan pertama yaitu mengisi form dan melampirkan dokumen. Setelah itu kita klik auto fit, discrete distributions, oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ranking terbesar yaitu distribusi position. Lalu kita klik export, kita pilih application-nya, kita pilih Pro Model. Untuk fit distribution-nya kita pilih Poisson dengan ranking yang terbesar. Lalu output-nya jangan lupa untuk clipboard, lalu kita oke. Setelah itu
kita klik build pada move logic atau logo palu, kita pilih move for, lalu kita paste pada kolom type dan klik paste. Nah, ini merupakan move logic untuk location mengisi form dan melampirkan dokumen. Selanjutnya, begitupun juga untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Di sini kita pilih binomial karena di sini untuk ranking yang terbesar yaitu untuk distribution binomial dengan ranking 100. Oke, kita klik build, kita paste pada kolom time, kita klik paste, kita close, lanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya. Nah, untuk kegiatan yang terakhir di sini yaitu penyerahan SIM dan struk. Lalu outputnya di sini ada pemohon izin SIM. Untuk destination-nya sendiri yaitu exit. Kita klik move logic, lalu kita pilih start feed. Kita masukkan untuk 10 waktu pengukuran. Untuk kegiatan penyerahan SIM dan STNK, kita klik auto feed, lalu kita pilih discrete distributions, kita klik OK. Selanjutnya kita klik export karena di sini merupakan distribusi Poisson yang memiliki ranking tertinggi, maka untuk vital distributions-nya kita pilih yang Poisson. Lalu untuk application-nya yaitu sama, harus diisi dengan pemodel. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada move logic kita klik build, kita paste dan kita klik paste. Nah, setelah proses dari locations, entities, activities, dan processing selesai, selanjutnya untuk tahap akhir kita lakukan simulation, yaitu kita pilih simulation, lalu kita pilih option. Nah, untuk runtime-nya yaitu 8 karena untuk jam kerjanya 8 jam kerja per hari. Untuk clock precision-nya kita pilih minute dan number of replication-nya kita pilih 10. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik simulations dan kita pilih run. Nah, kita save dulu sebelum itu. Untuk mempercepat proses running, kita geser ke kanan. Nah, setelah itu muncul verifikasi simulation complete, kita klik yes. Dan untuk report selection-nya kita pilih replication-nya, kita pilih all. Untuk skenario-nya kita pilih tetap normal run. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil running berupa general report. Untuk di sini kita butuh waktu yang digunakan yaitu pada entity activity kita pilih average time in system. Nah, ini nanti yang akan dilanjutkan untuk penganalisaan atau dilakukan validasi. Selanjutnya ke tahap hasil dan pembahasan. Di sini ada gambar model simulasi antrian dengan promodel dan output promodel. Selanjutnya verifikasi dan validasi. Di sebelah kanan terdapat tabel replikasi aktivitas antrian. Di sini terdapat 10 replikasi dengan rata-rata 5,3 menit, standar deviasi 0,2004 sekian, variansi 0,0402. Selanjutnya perhitungan jumlah aplikasi dengan N sama dengan 10, N dikurangi 1 sama dengan 9, confidence level sama dengan 95%, A sama dengan 1 dikurangi 95%, didapatkan hasil 5% dan diubah menjadi 0,05. Maka Z per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96, half width-nya didapatkan 0,1432 sekian, dan beta sama dengan half width. Dan untuk NXN didapatkan 2,7425 sekian dan dibulatkan menjadi 3. Untuk total waktu pengukuran, di sini terdapat 3 pengukuran. Pengukuran ke-1 134 menit, pengukuran kedua 135 menit, pengukuran ketiga 136 menit. Untuk hasil output simulasinya terdapat 3 replikasi. Replikasi 1 5,29 menit, replikasi 2 5,64 menit,
aplikasi ketiga 5,15 menit. Di sini dapat tabel perbandingan output real system dengan pro model. Terdapat 3 replikasi dengan rata-rata real system 135 menit. Untuk pro model 5,36 menit. Standar deviasi real system 1, pro model 0,2523 sekian. Variansi real systemnya 1, pro model 0,0637. N besar, real systemnya 3, pro model 3, N dikurangi 1, real system 2, pro model 2. Perhitungan validasi dengan H0, mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, H1, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Dengan alfa sama dengan 0,05, DF didapatkan hasil 2,25377 dan dibulatkan menjadi 2, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TD dikali F dikali alfa per 2 sama dengan 4,3027. Untuk HW didapatkan hasil 2,56206 sehingga confidence intervalnya adalah sebagai berikut. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk selanjutnya ada analisa output. Dari hasil result menggunakan software pemodel didapatkan hasil average time in system dengan satuan menit, yaitu pada replikasi 1 dengan 5,29 menit, pada replikasi 2 dengan 5,64 menit, pada replikasi ketiga dengan 5,15 menit, pada replikasi keempat dengan 5,4 menit, pada replikasi 5 dengan 4,94 menit, pada replikasi 6 dengan 5,38 menit, pada replikasi 7 dengan 5,54 menit, pada replikasi 8 dengan 5,2 menit, pada replikasi 9 dengan 5,24 menit, dan pada replikasi 10 dengan 5,22 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi tersebut tidak dapat merepresentasikan sistem nyata dengan tepat. Untuk kesimpulannya, dalam simulasi kegiatan antrian pelayanan pembuatan surat izin mengemudi pada kantor Filipina dengan simulasi 8 aktivitas dalam proses pelayanan oleh petugas didapatkan disiplin antrian yang digunakan di kantor Filipina adalah first in first serve, dan didapatkan hasil bahwa dari verifikasi dan validasi H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid, yang artinya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi tersebut tidak dapat merepresentasikan sistem nyata dengan tepat. Sedangkan dari hasil result menggunakan software pemodel didapatkan hasil average time in system dengan satuan menit, yaitu pada replikasi 1 dengan 5,29 menit, pada replikasi 2 dengan 5,64 menit, pada replikasi ketiga dengan 5,15 menit, pada replikasi keempat dengan 5,4 menit, pada replikasi 5 dengan 4,94 menit, pada replikasi 6 dengan 5,38 menit, pada replikasi 7 dengan 5,54 menit, pada replikasi 8 dengan 5,2 menit, pada replikasi 9 dengan 5,24 menit, dan pada replikasi 10 dengan 5,22 menit. Saran diberikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan kinerja lebih dari petugas dan pembuatan sistem antrian yang baru agar tidak terjadi penumpukan pada pelanggan. Kedua, perlu ditambahkan pelayanan pembuatan SIM oleh petugas baru lebih efektif dan efisien. Ketiga, untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian dari kelompok 41. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.